Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Khairiyah, nomor NIM 401210305 dari kelas Ekonomi Syariah C. Perkenalkan, nama saya Tri Anissa Wahyuningsih, NIM 401210303. Saya akan membahas sedikit materi tentang tasawuf al-laki, kajian tokoh dan ajarannya. Yang pertama yaitu adalah pengertian tasawuf al-laki. Tasawuf al-laki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat, kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf al-laki bisa juga disebut dengan istilah sunni. Tasawuf model ini berusaha mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri si sufi, sekaligus menghindari diri dari akhlak mazmumah atau tercela. Tasawuf al-laki ini dikembangkan oleh ulama salaf as-saleh. Dalam diri manusia adalah potensi untuk menjadikan baik dan ada potensi untuk buruk. Tasawuf al-laki tentu saja berusaha mengembangkan potensi baik supaya manusia menjadi baik, sekaligus mengendalikan potensi yang buruk supaya tidak berkembang menjadi berlaku akhlak yang buruk. Potensi buruk menjadi baik adalah al-aql dan al-qalbil, sementara potensi untuk menjadi buruk adalah an-nafsi, nafsu yang dibantu oleh syaitan. Oleh karena itu, tasawuf al-laki merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya beberapa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktivitas kehidupan manusia. Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan, ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, tasawuf akhlaki yaitu ilmu yang mempelajari teori-teori perilaku dan perbaikan akhlak. Adapun karakteristik tasawuf al-laki ini antara lain yaitu yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai landasan Qur'ani dan hadis sebagai kerangka kedekatannya. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syarat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniyah dan fikih sebagai aspek lahirnya. Yang ketiga yaitu lebih bersifat mengerjakan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan yang keempat lebih terkontraksi kepada soal pembinaan, pendidikan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Dan yang kelima yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat, terminologi yang lebih transparan. 2. Tokoh-tokoh dan ajarannya. Adapun tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yaitu sebagai berikut. A. Hasan al-Basri. Bernama lengkap Abu Sa'id al-Hasan ibnu Yasar al-Basri, adalah orang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada 110 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri. Hamka mengemukakan sebagian ajaran tasawuf Hasan al-Basri sebagai berikut. 1. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. 2. Dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambal dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. 3. Tafakur, membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. 4. Dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. 5. Karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal, serta bahaya yang akan mengancam. 6. Hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya.
hari kiamat yang akan menagih janjinya. 7. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. 8. Berkaitan dengan ajaran tasawuf Hasan al-Basri, Muhammad Mustafa, guru besar filsafat Islam, menyatakan bahwa tasawuf Hasan al-Basri didasari oleh rasa takut siksa Tuhan di dalam neraka. B. Al-Muhasibi, bernama lengkap Abu Abdillah Al-Harith bin Asad Al-Basri Al-Baghdad Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah, dan beliau diperkirakan meninggal sekitar pada tahun 243 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawufnya adalah 1. Makrifat. Al-Muhasibi menjelaskan tahapan-tahapan makrifat sebagai berikut. A. Taat. B. Aktivitas anggota tubuh yang telah disinari oleh cahaya yang memenuhi hati. C. Hasanah keilmuan dan kegoiban kepada setiap orang yang telah menempuh kedua tahap di atas. D. Al-Ghazali, bernama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Taus Al-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Beliau dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran tahun 450 Hijriah. Ajaran tasawuf Al-Ghazali. Dalam tasawufnya, Al-Ghazali memilih tasawuf sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan doktrin Ahlu Al-Sunnah wal Al-Jamaah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf baru dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari moral yang tercela sehingga kalbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala dan berhias dengan selalu mengingat Allah. Al-Ghazali menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang makrifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju makrifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Ringkasnya, makrifat menurut Al-Ghazali adalah diawali dalam bentuk latihan jiwa lalu diteruskan dengan menempuh fase-fase pencapaian rohani dalam tingkatan-tingkatan dan keadaan. Al-Ghazali juga menjadikan tasawuf sebagai sarana untuk berolah rasa dan berolah jiwa, sehingga sampai pada makrifat yang membantu menciptakan sa'adah. D. Al-Qushairi, bernama lengkap Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, lahir tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nisapur, dan wafat tahun 465 Hijriah. Ajaran-ajaran tasawufnya adalah 1. Mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. 2. Kesehatan batin. Dan 3. Penyimpanan para sufi.